Hai parents, pernah gak sih kepikiran kenapa sih anak tuh lebih terbuka sama teman dan gurunya dibanding sama orang tua? Parents tahu gak sih kalau komunikasi dengan anak itu bukan sekedar bicara loh. Komunikasi itu menyampaikan ide atau pesan baik lewat kata-kata maupun isyarat. Jadi, komunikasi dengan anak adalah sarana untuk mengekspresikan perasaan sekaligus membuat mereka merasa dipahami. Nah, komunikasi akan efektif kalau pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dan diterima anak maupun sebaliknya, tanpa membuat mereka takut atau bingung. Kenapa komunikasi yang efektif itu penting? Karena komunikasi menjadi kunci penting dalam membentuk karakter anak sekaligus membantu mereka dalam yang pertama mengelola emosi, yang kedua memahami nilai-nilai moral, serta yang ketiga memahami perasaan orang lain. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif malah akan menghambat pertumbuhan moral dari anak sekaligus berdampak negatif pada masa depan mereka. Emangnya komunikasi yang efektif yang kayak gimana sih? Jadi yang pertama, bertanya. Parents gak hanya memerintah anak aja. Yang kedua, terbuka. Parents gak meremehkan pendapat anak. Dan yang ketiga, parents mampu menjelaskan dan memberikan saran, bukan hanya menyuruh-nyuruh. Lalu, bagaimana sih cara melakukannya yang benar? Yuk kita intip video ini. Sudah ingat? Oke, ngomong. Tadi mau Yakult, terus? Mama gak kasih. Terus? Kamu marah? Dengan cara tendang mama. Oke, dari video Ibu Yeni tersebut kita bakal bahas satu persatu nih mengenai tips yang dapat dilakukan parents ketika berbicara dengan anak. Yang pertama yaitu memulai komunikasi sejak dini. Parents dapat memberikan perhatian penuh kepada anak sehingga anak merasa diterima dan dengan nyaman berbicara dengan parents. Kemudian yang kedua, parents dapat menyesuaikan cara berbicara parents dengan si anak. Sebagai contoh, parents menyejajarkan tinggi tubuh parents dengan anak. Nah, pada video tersebut dapat dilihat bahwa ibu duduk di hadapan anak saat berbicara. Menurut Dedek, kenapa mama nggak kasih yogurt drinknya? Kalau sakit perut, yang ngerasain sakit siapa? Tips yang ketiga, berbicara secara singkat dan jelas. Jangan terlalu panjang. Tanyakan kembali pendapat anak mengenai apa yang sudah disampaikan oleh parents. Tips keempat, berikan penjelasan yang cukup sesuai dengan usia anak. Jangan sampai si kecil salah menyimpulkan ya parents. Kaki untuk apa? Boleh buat tendang orang? Menurut Dedek, kenapa mama nggak kasih yogurt drinknya? Tips kelima, dengarkan dengan baik. Parents dapat bertanya dengan pertanyaan terbuka seperti kenapa dan bagaimana, serta menanyakan kembali pernyataan si kecil sebelumnya. Makanya mama bilangin itu demi kebaikan siapa? Dedek apa mama? Kebaikan Dedek. Mama bilang nanti boleh minum, asalkan apa? Makan dulu, jangan perut kosong. Tips keenam, parents dapat mengekspresikan perasaan parents. Hal ini dapat menjadikan pelajaran nilai dan moral bagi si kecil melalui ekspresi yang diberikan oleh parents. Ingat, komunikasi berjalan secara dua arah. Cara lain yang dapat dilakukan parents adalah memberikan waktu khusus ketika mengobrol bersama dengan anak, tidak harus formal seperti jam makan malam atau bermain dengan anak. Kemudian, parents juga harus jujur ketika parents tidak tahu sesuatu. Gak apa-apa kok parents kalau harus belajar dengan si kecil. Lalu, kira-kira efeknya bakal gimana ya kalau misalnya kita berhasil membangun komunikasi yang efektif bersama anak? Tentunya, anak akan lebih percaya diri, pandai dalam mengungkapkan perasaannya, dan dia akan lebih mudah dalam memahami nilai-nilai yang baik. Sebaliknya, apabila kita tidak berhasil membangun komunikasi yang efektif terhadap anak, maka anak akan sulit untuk berbicara terbuka, sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sulit dalam mengontrol emosinya, serta dia akan cenderung untuk menarik dirinya. Jadi, sebagai orang tua, mari kita usahakan untuk membangun komunikasi yang efektif kepada anak. Yuk kita mulai dari hal-hal yang kecil, karena setiap kata yang kita ucapkan akan memberikan pengaruh bagi masa depan.